Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang final project yang bernama Nadia's Library, yang mana ini adalah sistem yang terjadi pada perpustakaan. Kita langsung aja running programnya. Nah, di sini akan muncul tulisan Nadia's Library, yaitu adalah nama dari perpustakaan saya. Dan di sini saya bertugas sebagai admin. Di sini ada tulisan antrian, yang mana ada satu adalah antrian, yang kedua adalah hapus antrian, dan yang ketiga adalah exit. Nah, antrian ini adalah void antrian, yang mana di dalam void ini ada do-while. Do-nya ini adalah 1, 2, 3, yang mana di dalam do-nya ini terdapat switch case, yaitu case-nya 1 antrian. Kalau kita pilih 2 maka dia akan menghapus antrian. Kalau kita pilih 3 maka dia akan exit atau keluar. Nah, di sini ada tulisan antrian saat ini kosong. Nah, tulisan antrian saat ini kosong dia itu adalah memanggil void dari lihat, yang mana untuk melihat antrian saat ini itu kosong atau penuh atau sebagainya. Nah, di sini kita pilih, kita akan masuk ke dalam switch case. Kalau kita pilih 1 berarti kita masuk ke antrian atau NQ. Kalau kita pilih 2 maka dia ke DQ, kalau ketiga malah akan keluar. Jadi kita pilih 1, kita masukin antrian dulu. Nah, sistem di perpustakaan saya ini adalah pelanggan ketika datang, dia harus mengantri dulu. Yang mana staff atau saya admin akan memberikan jumlah antrian. Di sini kita pilih antrian, maka saya akan memasukkan antrian. Nah, saya akan membatasi jumlah antrian yang terjadi di Nadia's Library ini. Misal saya hanya ingin memiliki 5 antrian saja. Berarti di dalam perpustakaan ini yang bisa mengantri hanya 5 orang saja. Nah, kita masukin ID peminjam, misalnya 1, 3, 5, 2, 6. Nah, di sini akan memanggil lagi fungsi lihat, yang mana dia akan menunjukkan bahwa antrian saat ini yaitu ada 5, yang mana antrian pertama itu adalah ID pertama, antrian yang kedua itu adalah ID ketiga, antrian yang ketiga adalah ID 5, antrian yang keempat adalah ID kedua, dan antrian yang terakhir atau kelima itu adalah ID dari 6, ID peminjam yang ke-6. Selanjutnya kita pilih hapus, misalnya kita ingin menghapus antrian. Nah, maka di sini ada tulisan ID berhasil keluar. Terus di sini kita juga bisa lihat lagi, berarti ini juga memanggil fungsi lihat lagi. Dia akan menunjukkan bahwa yang berhasil keluar adalah antrian yang pertama, yaitu ID ke-1. Jadi yang ID keduanya adalah ketiga. Berarti yang jadi antrian kedua, yang jadi antrian pertama sekarang adalah antrian kedua yang sebelumnya. Berarti adalah ID ketiga. Terus kita exit. Nah, di sini ada data ID peminjam. Kan tadi di fungsi antrian ini dia ada do sama while. Kalau misalnya kita while itu jawabannya bukan dari 3 atau 3, maka dia akan memanggil fungsi menu, yaitu menunya ada 1 itu adalah input data, kedua adalah hapus data, ketiga cetak data, yang keempat adalah keluar. Nah, di fungsi menu ini juga dia ada switch case, yaitu switch case-nya itu 1, 2, 3, 4, dan dia juga terdiri dari do while. Ini kita langsung masuk ke do, yang mana do-nya ini ada switch case. Misal kita masukin inputan data, maka admin akan memasukkan data dari peminjam. Kita pilih 1. Nah, di sini masukkan data itu adalah masukkan data yang ID antrian pertama. Karena tadi antrian pertama udah dihapus, maka yang antrian kedua menjadi antrian pertama, yaitu ID-nya adalah 3. Berarti kita masukkan 3 ID-nya. Namanya Nadia misalnya, nomor KTP, nomor HP, alamatnya. Nah, di sini admin akan mencatat, menginput, dan menyimpan dari data-data, akan menyimpan siapa saja yang meminjam buku di perpustakaan tersebut.
Di sini maka kita bisa melihat bahwa yang meminjam itu adalah ID ketiga, yang mana ID-nya Nadia ini, namanya Nadia, memiliki ID peminjam 3 dengan nomor KTP, nomor HP, dan alamat. Dan di sini juga ada tulisan waktu peminjaman, yaitu hari Kamis, bulan Januari 2021, jam 21 malam menit 50 detik ke 10. Nah, di sini kan di dalam void menu ini dia ada do sama while, yang mana while-nya ini kalau misalnya kita pilih yes, kan ini ada pertanyaan kembali ke menu ya atau tidak. Kalau kita pilih yes, maka dia akan kembali ke menu yang tadi. Nah, ini kita pilih satu, misalnya input data, kita inputin antrian yang kedua, yaitu adalah ID-nya 5. Kita inputin nama, terus KTP dari peminjam tersebut beserta nomor HP-nya dan alamatnya. Di sini kita kembali ke menu. Di sini kita bisa pilih untuk hapus data, misalnya kita ingin menghapus data peminjam, berarti ketika datanya dihapus maka peminjam tersebut sudah mengembalikan. Data ID yang dihapus adalah ketiga, yang mana ini tuh merupakan list yang mana yang pertama kali masuk maka dia juga yang pertama kali keluar. Kembali ke menu yes, terus kita misalnya cetak 3 untuk melihat siapa aja yang meminjam buku, yaitu ID-nya hanya ID 5 saja karena ID yang ketiga udah dihapus. Yes, terus kita pilih exit. Sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini ketika kita memilih nomor 1 di antrian, kita pilih 1 antrian, maka dia akan memanggil fungsi enqueue. Tetapi kalau kita pilih case-nya 2 atau hapus antrian, maka dia akan memanggil fungsi dari dequeue. Di sini terdapat fungsi-fungsinya. Nah, jumlah antrian maksimal ini admin atau staff hanya bisa memaksimalkan, yaitu 50 antrian. Jadi kalau lebih dari 50 udah nggak bisa, karena di sini saya memasukkannya hanya 50 antrian. Nah, di sini ada penuh, penunjuk sama dengan maksimin 1. Nah, ini adalah enqueue yang mana dia adalah antrian yang nomor switch case yang 1 tadi. Nah, di sini tuh dia ada selection yang mana kalau misalnya dia penuh, maka dia akan menampilkan antrian sudah penuh. Kalau dequeue ini dia adalah switch case yang kedua, yaitu menghapus antrian. Kalau misalnya antriannya kosong, maka dia akan menampilkan antrian kosong. Terus jika tidak, maka dia akan menampilkan tulisan ID yang berhasil keluar adalah berapa, seperti tulisan yang ini. Nih, sedang ada tulisan ID yang berhasil keluar. Maka dia akan memanggil lagi fungsi atau void dari si lihat untuk melihat siapa saja yang keluar, atau untuk melihat antrian saat ini tuh ada siapa aja. Terus ini adalah clear, itu adalah kita menghapus semuanya. Kalau misalnya sudah terhapus semuanya, kan sini ada tulisan penunjuk sama dengan -1. Kalau misalnya di datanya ini udah -1 atau udah sama sekali nggak ada, maka dia akan menampilkan tulisan antrian sudah dikosongkan. Nah, fungsi lihat itu yang tadi ini, antrian saat ini, atau yang tadi di awal juga tulisannya antrian saat ini kosong, nah itu adalah void dari lihat. Selanjutnya ada void hapus. Ini adalah bagian list di bagian menu. Nah, void cetak ini dia akan mencetak tulisan tidak ada data ID dalam list.
Tapi kalau misalnya di luar ini atau headnya tidak sama dengan 0, maka dia akan menampilkan tulisan data ID yang ada dalam list adalah berapa. Nah, ini void menu yang tadi tulisannya input data ID dan sebagainya. Nah, untuk background dari ini, dari terminalnya, di sini menggunakan 7, yang mana 7-nya adalah warna abu-abu, yang kedua ini adalah green. Setelah itu ada do dari antrian, dimana kalau misalnya case-nya 1, maka dia akan memanggil fungsi enqueue, tapi kalau kita pilih nomor 2, maka dia akan memanggil fungsi dari dequeue. Setelah itu while-nya adalah jika jawabnya bukan sama dengan 3, maka dia akan memunculkan tulisan ID peminjam ini, data ID peminjam, dan dia akan memanggil fungsi inisialisasi, terus dia akan memanggil fungsi menu, yang mana fungsi menu ini adalah yang ini, data input data dan sebagainya, ini adalah fungsi menu. Dan get ini dia akan memanggil fungsi dari warna. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.